Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andara Terasti. Saya ingin menjelaskan tentang konsep manajemen risiko asuransi syariah. Artian manajemen risiko syariah itu, manajemen risiko adalah sebuah proses untuk analitis, identifikasi, evaluasi, pengendalian, dan menanggulangi risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Dalam ilmu ekonomi, risiko berhubungan dengan pendekatan dan metode dalam menghadapi ketidakpastian dalam bisnis. Identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang, dan personil perusahaan. Teknik dalam identifikasi risiko itu, pertama ada brainstorming dengan pihak terkait, wawancara langsung kepada pihak yang bertanggung jawab, kuesioner, analisis proyek sebelumnya, analisis SWOT, analisis asumsi dari tim pakar. Tujuan dari identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi hal-hal, kejadian-kejadian, atau situasi yang mungkin terjadi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, termasuk penyebab dan sumber risiko, deskripsi kejadian risiko, dan dampaknya terhadap tujuan organisasi. Analisa dan evaluasi risiko. Evaluasi risiko adalah proses menilai dampak dan kemungkinan risiko yang teridentifikasi sehingga memprioritaskan risiko sesuai dengan potensi dampaknya pada tujuan proyek, frekuensi atau seberapa sering risiko terjadi, dan severity atau seberapa serius dampaknya jika benar-benar terjadi. Pengendalian risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan cara eliminasi risiko, dihindari dengan menghilangkan sumber bahaya, substitusi, menggantikan bahan, alat, atau cara kerja dengan yang lain sehingga kemungkinan kecelakaan dapat diminimalkan. Risiko yang dapat diasuransikan. Risiko-risiko yang dapat diasuransikan itu, yang pertama ada risiko yang dapat diukur dengan uang, yang kedua ada risiko homogen atau risiko yang sama dan cukup banyak dijamin oleh asuransi, dan yang ketiga itu ada risiko murni atau risiko ini tidak mendapatkan keuntungan, dan yang keempat ada risiko partikular atau risiko dari sumber individu. Yang kelima ada risiko yang terjadi secara tiba-tiba atau eksidental.